Halo guys, kembali lagi bersama saya Mektisan Sitorus. Di video kali ini saya akan membuat closing atau penutup waktu kita sedang PKL. Nah, langsung saja simak video ini ya teman-teman. Dailah Zrani dalam buku Stand and Deliver menjelaskan bahwa membuka presentasi adalah bagian terpenting dalam membangun hubungan dengan audiens. Selama waktunya akan mereka habiskan dengan mendengarkan, tetapi penutup harapannya adalah sesuatu yang akan mereka ingat selamanya. Seringkali saya melihat para presenter pemula penutup presentasi dengan cara yang salah. Berikut ini adalah dua kesalahan yang sering mereka lakukan. Yang pertama, satu, menutupkan presentasi dengan meminta maaf. Contohnya seperti ini teman-teman. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada hadirin sekalian. Apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pertanyaan yang menyinggung hadirin sekalian. Nah, saya ini hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Ini adalah contoh penutup yang harus Anda hindari. Dan yang kedua teman-teman, menutup presentasi dengan kalimat yang kelewat panjang harapan besar dari sebuah penutupan yang cemerlang adalah audiens mengingat poin kunci adalah selama-lamanya. Sayangnya hal itu sering dikacaukan dengan kalimat penutup yang kelewat panjang yang akhirnya membuat audiens Anda bingung dan mengaburkan pesan yang disampaikan. Jika Anda melakukan kesalahan yang sama seperti yang dilakukan oleh banyak orang, maka audiens akan sulit mengingat pesan utama Anda. Mereka tidak akan terkesan dengan apa yang sudah Anda sampaikan. Kalau presentasi Anda bertujuan untuk mengajak audiens untuk melakukan sesuatu maka mereka tidak akan melakukan itu. Karena itulah jika Anda menutup presentasi dengan cara-cara yang tidak disarankan melalui hari ini dan harus segera menghubungnya dan harus membuat penutup presentasi yang lebih baik, penutup yang mudah diingat dan berkesan juga bagi audiens Anda. Dan kabar gembiranya itu tidak sulit dilakukan pada kesempatan ini. Saya akan tunjukkan 3 cara sudah terbukti efektif untuk menutup presentasi yang baik dan berkesan yang nantinya langsung bisa Anda coba untuk presentasi Anda berikutnya. Dijamin jika Anda mau menerapkan cara-cara yang akan saya tunjukkan, ini penutup presentasi Anda berikutnya adalah berbeda dengan sebelum-sebelumnya ya teman-teman. Nah, apa saja cara-cara tersebut? Silakan Anda baca dan dengarkan berikut ini. 1. Merangkum pesan utama. Presentasi adalah cara yang baik untuk menutup presentasi, terlebih jika presentasi yang kita sampaikan memiliki pembahasan yang banyak dan kita sampaikan dalam waktu yang relatif atau lama. Dengan demikian, audiens akan mengingat poin penting isi presentasi yang Anda sampaikan. Nah, di sini Anda harus memudahkan audiens untuk melihat kembali esensi dari apa yang sudah Anda sampaikan dengan merangkumnya ke dalam poin-poin sederhana. Nah, contohnya, jadi hadirin sekalian, setelah Anda melihat bagaimana cara membangun personal brand, ada 3 poin kunci yang perlu Anda ingat. Nah, yang pertama, 1. Membangun personal brand penting bagi siapa saja yang ingin mendapatkannya kepercayaan, pengakuan dan kesuksesan dalam pertunjukan. Dan yang kedua, personal brand sangat dipengaruhi oleh passion, integritas dan keahlian Anda. Dan yang ketiga, membangun personal brand Anda lakukan mulai 3 cara, yaitu membuat blog, bergabung dengan orang yang memiliki personal brand, buat membantu buku. Anda tidak perlu ragu dengan cara, percayalah cara ini akan membantu audiens mengingat poin utama presentasi Anda dengan baik. Dan yang kedua, menggunakan kutipan juga merupakan saran yang tepat dan kuat untuk menutupi presentasi. Dengan catatan kutipan yang Anda gunakan relevan dengan topik presentasi yang Anda sampaikan. Nah, contohnya teman-teman, Anda bisa melakukan presentasi tentang sukses meraih impian. Maka Anda bisa menutup presentasi Anda dengan kutipan berikut. Ini sebagai penutup yang saya ingin mengutip pertanyaan dari Walt Disney, ingin mengatakan semua impian pasti bisa Anda wujudkan jika Anda memiliki keberanian untuk mengejar mereka. Artinya teman-teman, jika Anda punya impian, maka genggamlah impian tersebut, yakni dan kejarlah, percaya bahwa impian Anda pasti bisa Anda wujudkan.
Dan yang ketiga teman-teman, ajakkan untuk bertindak dalam banyak presentasi. Yang pernah saya ikuti, sangat jarang yang saya lihat presentasi mengajak audiens untuk melakukan tindakan di sesi akhir presentasi mereka. Padahal mengajak audiens untuk bertindak adalah suatu cara yang penting persuasif di akhir presentasi untuk mempengaruhi audiens. Anda harus tahu audiens yang dapat dalam presentasi telah meluangkan waktu mereka untuk mendengarkan kita. Mereka datang karena ingin meningkatkan pengetahuan mereka, meningkatkan keterampilan mereka, mendapatkan solusi terbaik untuk kehidupan mereka. Jadi, pastikan Anda memberitahu mereka apa yang harus dilakukan dengan bagaimana menggunakan informasi yang mereka peroleh dalam presentasi Anda. Contohnya teman-teman, Anda adalah seorang praktisi pendidikan yang berbicara tentang pentingnya peran orang tua dalam kesuksesan anak di masa depan. Nah, itu saja teman-teman contohnya dan saya akan jelaskan. Maka kita bisa menutup dengan kalimat ajakan seperti ini. Mulai hari ini mari kita diajak anak-anak kita dengan baik supaya mereka bisa meraih masa depan yang mereka inginkan. Kita mungkin tidak akan melihat masa depan tersebut, tapi mereka akan melihatnya dengan tugas yang kita adalah bantu mereka untuk berbuat sesuatu di masa depan itu. Yang keempat teman-teman, menyiapkan pertanyaan inspiratif. Nah, selain cara di atas, Anda juga dapat menutup presentasi dengan sebuah pertanyaan inspirasi yang Anda buat sendiri. Pertanyaan ini adalah berfungsi sebagai bentuk pertanyaan penutup presentasi, juga sebagai bentuk otoritas Anda. Sebagai contoh berikutnya adalah pertanyaan yang saya buat untuk presentasi dengan judul Sukses Meraih Impian yang Pernah Saya Bawakan. Nah, semua orang yang berhasil di dunia ini adalah orang-orang yang percaya dengan kekuatan impian mereka. Tidak sekedar percaya, tetapi mereka juga merencanakan bagaimana mencapai impian tersebut, kemudian mau mendorong diri mereka untuk mentekan action, menjalankan semua rencana untuk menjemput impian yang mereka dambakan. Jadi, yakinlah setinggi apapun impian Anda, jika Anda memiliki rencana yang masuk akal, mau tekad action, semua impian pasti dapat Anda wujudkan. Saya udah membuktikannya. Banyak orang di luar sana juga membuktikannya dengan secara adalah giliran Anda. Dengan menutup presentasi Anda dengan sebuah pertanyaan inspirasi yang Anda sampaikan dengan kuat, ini akan mampu menginspirasi audiens Anda dan membuat penutup Anda memiliki kesan mendalam. Kesimpulan, demikian cara menutup presentasi dengan baik dan berkesan. Saya ingatlah lagi 3 cara tersebut adalah merangkap pesan utama, menggunakan kutipan, menyampaikan ajakan untuk bertindak. Menyampaikan pertanyaan inspiratif untuk beberapa kasus, Anda boleh menggunakan lebih dari cara untuk presentasi Anda. Tapi perlu saya tegaskan, jika bahwa penutup presentasi yang efektif dan penuh makna tidak terwujud dengan begitu saja, tapi ia melakukan sebuah presentasi pemikiran yang matang. Para presenter hebat selalu merencanakan penutup mereka dengan sangat cermat. Mereka menuliskan, mengedit sampai mereka yakin bahwa kalimat penutup yang mereka buat benar-benar baik. Mereka tidak sekedar membaca dan menghafal, tapi mereka benar-benar menghayati penutup tersebut. Supaya mereka dapat menyampaikan dengan penuh atensi di dalam audiens, Anda perlu menerapkan petunjukan ini. Anda harus bisa menulis kata-kata penutup yang Anda sampaikan. Gunakan kata-kata pilihan, bisa dari pengalaman hidup, pendapat para ahli, atau yang lain. Tapi tidak sampai di situ saja, Anda juga harus melatih kata-kata tersebut sehingga Anda dapat menguji sampai di mana kata-kata tersebut bisa dari pengalaman hidup, pendapat para ahli, atau yang lain. Tapi tidak sampai di situ saja, Anda juga harus melatih kata-kata tersebut sehingga Anda dapat menguji sampai di mana kata-kata tersebut bisa Anda sampaikan dengan penuh atensi kepada. Nah, sampai di situ yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman semua. Terima kasih, bye-bye.